Nah, lanjut ke di video ini aku bakal lebih menjelaskan lagi atau memfokuskan lagi ke bahasa Inggrisnya secara teknikal. Jadi gimana cara kita bisa ngomong bahasa Inggris sih secepat itu gitu, 1 bulan atau 2 bulan lah ya. Nah, yang pertama kalian itu harus, pokoknya yang pertama banget nih, kalian itu harus setting semua aplikasi kalian atau HP atau apapun lah pokoknya yang ada di rumah, even itu microwave pasti pakai bahasa Inggris ya, or games atau aplikasi, ya semuanya pokoknya pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan bahasa Inggris di kebiasaan kita itu, misal for example kayak kita pakai HP dengan pakai bahasa Inggris, minimal kita ngerti kata-kata on atau off doang. Terus kita juga ngerti vocabulary mungkin tentang kayak do you want to switch off, kayak switch off, switch on, turn off, itu mungkin kita ngerti ya, meskipun kayak sederhana tapi tiba-tiba kita ngerti aja kan, padahal nggak ada yang ngomong switch on tuh apa, switch off apa, cuman kita ngerti oh itu buat matiin gitu. Selain itu juga ketika di aplikasi kita bakal ngerti tentang like itu artinya suka kayak di Instagram, padahal kan kita juga kayak mikir like itu apa, komen kita nggak ngerti kan dulu gitu kayak, tapi tiba-tiba karena terbiasa jadi masuk ke otak, oke, like itu buat menyukai berarti gitu. Terus selain itu juga kita juga harus biasakan kayak, kan banyak tuh barang-barang di rumah kita itu, minimal kita setiap hari itu increase minimal 10 vocabulary yang kita gunakan juga di hari itu. Jadi misalnya kita kalau aku biasanya sih aku nyaranin ke anak-anak kan ya, ke yang pingin belajar bahasa Inggris itu biasanya aku saranin biar terlihat mudah itu kayak misal aku simpen kayak sticky note gitu. Nah, si sticky note-nya itu simpen di tempat-tempat yang kalian biasa buka kayak lemari, terus lemari es, kaca, cermin, mirror, terus kalian tulis kalimat. Jadi jangan kata doang, jadi kayak kalimat gitu. Di kalimatnya itu it can be everything but uh, should be related with that thing. Jadi kayak misalnya kalian ada di lemari, di lemari kalian tulis I like this cupboard, this cupboard is blue, kayak gitu. Kayak cuman ngomong kayak gitu doang. Jadi kayak kita tulis, atau enggak kita tulis bahasa Indonesianya terus kita harus translate ke bahasa Inggris gitu. Jadi kayak gitu sih, sederhana, tapi ketika kita gunakan itu setiap hari. Dan aku juga pernah merasakan itu ketika aku awal-awal masuk SMA, meskipun ya sebenarnya aku nggak terlalu suka bahasa Inggris di awal waktu SMA dan SMP, tapi aku coba karena aku pingin, waktu itu aku ingin bisa ngomong bahasa Inggris, dan itu lumayan mengincrease apalagi ngomong aku, jadi speaking aku agak sedikit naik lah, nambah, meskipun hanya kalimat-kalimat sederhana gitu. Jadi tadi caranya kalian bisa tempel sticky notes di mana aja, pokoknya di tempat-tempat yang kalian bisa lihat. Terus kalian tulis boleh bahasa Indonesianya, nanti kalian translate ke bahasa Inggris, atau misalnya kalian mau kayak katanya doang nggak apa-apa, tapi yang relatable dengan misalnya mau di dinding, misal kalian mau tulis kata-kata apa, entah itu motivasi apapun, tapi kalian pindahin ke bahasa Inggris gitu. Nah, itu yang pertama. Terus kalian itu bisa menggunakan uh, film ataupun lagu atau apapun yang kalian sukai. Kenapa? Karena ketika kita menonton film, ini kejadian sih di adik aku ya. Jadi adik aku itu dia sering banget nonton film dan dengerin lagu bahasa Inggris. Dia aksennya bagus, speakingnya bagus, tapi ketika di grammar dia emang kurang. Tapi dari speaking dan aksennya itu mulai bagus gitu. Ternyata dari cuman dengerin lagu dan menonton film itu bisa membuat speaking adik aku tuh bagus gitu. Jadi ternyata seperti itu juga di adik aku. Cuman kalau aku sendiri ketika nonton film aku tuh pakai subtitle bahasa Inggris. Jadi pakai subtitle bahasa Inggris. Kenapa? Karena aku pingin tahu nih, ketika orang, kadang kan kalau misalnya kita listening gitu ya, kita kurang dengar dia ngomong apa sih gitu. Ketika for example
film bahasa Inggris ya, ketika orang dengar kadang situ atau kayak want to want to ketika di kalau native ngomong kan tuhnya tuh kayak gak kedengeran padahal ternyata disatuin gitu kan. Jadi ketika kita nonton film pun kita pun harus lihat gitu. Oke. Di subtitlenya ada do you want to go to the market, dan kita juga lihat ekspresi si orangnya, tone si orangnya, maksud si orangnya itu ngomong apa di film itu. Jadi secara tidak langsung kita tuh kayak paham, oh maksud orangnya gini ya. Nah nanti setelah kita paham, minimal kita paham ketika nonton film, nanti ada level selanjutnya kita udah mulai paham nih di otak, terus tiba-tiba kita mulai jadi terbiasa dengan kata-kata itu. Terus lagu pun, jadi kalian jangan hanya mendengarkan lagu terus ya udah, tapi challenge juga di lagunya. Misal ketika kalian dengerin lagu nih for example, terus udah gitu kalian tulis aja kata-kata yang misal kalian bisa denger gitu ya, yang bisa denger jelas gitu. For example kayak lagu So You Can Keep Me Inside a Pocket. Oh oke, kayaknya kedengarnya pocket deh sama inside. Tulis aja, cuma segitu doang, tulis aja dulu. Nah nanti kalian cek terjemahan, cek dulu lirik aslinya, dan kalian lihat apakah benar gak sih kata-kata yang aku dengar tadi gitu. Jadi jangan hanya dengerin lagu, minimal kalian memaknai lagunya dulu sih, challenge. Jadi tetap harus ada challenge-nya di lagunya, termasuk dalam film kalian juga harus bisa memahami itu. Oke, yang ketiga adalah ikuti aksen dalam film ataupun lagu yang kita dengar atau yang kita suka. Kita ikutin lagunya dan pronunciation-nya. Jadi kita ikutin cara ngomongnya mereka dan aksennya mereka. Itu kita harus pahami juga sih aksen-aksen yang kita. Jadi aksen itu kan bukan hanya Amerika. Ada British, ada Australian, ada Canadian, ada Australian juga beda ternyata. Jadi kalian juga harus paham juga sih aksen-aksen. Jadi selain kita mendengarkan film dan mendengarkan lagu dan menonton film, kita juga harus paham aksen yang mereka pakai. Dan kita harus mengikuti aksen itu, jadi biar kita tuh paham, oh aku pernah dengar nih aksen ini gitu. Jadi selain tadi kalian ikutin aksennya, kalian ikutin juga kata-kata atau kalimat yang biasa digunakan. Kayak misalnya di dalam kalimat di dalam film itu ada kata-kata it's none of your business kayak. Terus kalian melihat maksudnya si tokoh ini ngomong it's none of your business itu apa. Kalian bisa lihat dari, pastilah ya, kita juga bisa memahami dari gerak-geriknya, dari raut wajahnya, dari tone-nya. Tuh, jadi kalian bisa pakai expression itu dalam daily activity kalian gitu. Jadi kayak misalnya nih, kalian apaan sih, bukan urusan kamu. Jadi oh really, it's none of your business kayak gitu. Jadi kalian pakai ekspresi itu dalam keseharian kalian. Jadi kalian kayak gak akan lupa ketika kalian apa sih bahasa Inggrisnya, bukan urusan kamu gitu-gitu. Kayak kita nonton Korea ya, kalau nonton Korean drama biasanya kita tiba-tiba ngerti aja gitu Pabo, Nani, terus apalagi ya, Biane gitu kan. Terus kita berusaha ngikutin kan, kayak Cinca gitu kan. Ya kita pasti ngikutin aksennya mereka, terus kayak oke, aku ngerti. Oh, kamsahamnida. Itu kan, oh ya berarti tiba-tiba ngerti aja gitu. Gue mau, ya itulah tiba-tiba ngerti. Tiba-tiba ngerti, oh itu maksudnya terima kasih ya. Oh ya maksudnya maaf ya gitu. Seperti itu. Jadi kalian, yang ketiga itu imitate ya. Nah yang keempat itu, ini berdasarkan pengalaman aku juga sih. Jadi di awal-awal kuliah itu aku agak kesulitan gitu ketika aku harus ngomong bahasa Inggris langsung gitu. Tapi ini kejadian dan aku masukin ke list yang keempat ini. Jadi tiap hari itu aku ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi bicara gitu, entah di depan cermin atau kayak kita ngomong sendiri gitu, ngomong sendiri ke diri kita sendiri pakai bahasa Inggris minimal 15-20 menit per hari. Jadi aku ngerasainnya kayak misal for example kayak what is your feeling today Tiana, okay. Ya emang sih kayak orang gila, tapi it works gitu for me gitu. Kayak
ya gitu, kayak misalnya what's your feeling today Tiano, kayak I'm feeling blue. Kadang aku curhat juga gitu, I'm really sad because of my friend gitu. Itu kan bisa seperti itu. Jadi pokoknya luangkan waktu lah 15-20 menit sebelum tidur ya, boleh 15-20 menit aja ngomong sama diri sendiri pakai bahasa Inggris. Dan kalau misalnya kalian nggak bisa, buka aja vocabulary-nya gitu ya. Yang kelima adalah kalian bisa banget belajar menggunakan, karena sekarang teknologi dan informasi itu semakin berkembang, kalian bisa banget menggunakan yang kelima ini, belajar dari YouTube, website. Belajar bahasa Inggris tuh banyak sih. Kalian tinggal search aja belajar bahasa Inggris, pasti banyak ya, pasti banyak. Bahkan di YouTube pun itu udah banyak banget orang-orang yang ngasih tips bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris bareng, banyak banget gitu ya. Jadi bisa kalian gunakan, apalagi sekarang kan udah semakin maju perkembangan teknologi dan informasi. Jadi bisa kalian gunakan ya. Bisa juga belajar dari aplikasi langsung, jadi kayak kita ngobrol sama native speakernya langsung pakai bahasa Inggris. Ada beberapa aplikasi, nanti deh aku kasih tahu ya. Oke, nanti aku kasih tahu, tapi nggak disebutin karena aku lupa lagi namanya, karena banyak banget. Aku hampir download 3 aplikasi waktu itu buat ngetes pronunciation, ngetes aku ngomongnya bener enggak, ngetes aksen sama ngobrol sama native speaker itu. Aku lupa nama aplikasinya karena udah lama banget aku nggak pakai lagi. Oke. Nah, list selanjutnya ini adalah cari teman untuk ngobrol bahasa Inggris. Kenapa kalian harus cari teman untuk ngobrol bahasa Inggris? Karena ketika kalian les bahasa Inggris, misal nih, kalian les intensif, belajar intensif nih bahasa Inggris, les selama 1 bulan gitu. Terus setiap hari kalian datang, kalian bisa bahasa Inggris, tapi pada saat waktu itu doang. Jadi kayak ya udah, ketika kalian les bahasa Inggris 1 bulan, kalian bisa les bahasa Inggris. Taunya kita berhenti nih, berhenti setelah les 1 bulan bahasa Inggris ini. Itu kayak useless banget, karena yang penting itu adalah intensity. Jadi kalau kita ngomong bahasa Inggris itu kita harus punya intensitas yang setiap hari, jadi harus setiap hari. Jadi kayak kalau daripada misalnya nih kayak kalian les bahasa Inggris seminggu sekali, terus udah kayak gitu seminggu sekali, dan ternyata seminggu sekali itu kalian pakai cuman sekali itu doang di seminggu, cuman sekali doang lagian, terus tiba-tiba kalian harus berhenti ngomong les bahasa Inggrisnya. Itu kayak useless, kayak ya udah gitu. Mungkin kalian bakal memahami, atau kalau itu pun kalau kalian nggak lupa, kalian akan memahami beberapa hal-hal basic kayak part of speech, tenses. Itu pun kalau kalian nggak lupa kan gitu. Jadi yang harus banget adalah cari teman untuk ngobrol gitu. Setiap hari minimal kalian bisa ngobrol. Tadi selain talk to yourself, jadi selain kalian ngomong sama diri kalian sendiri ya, kalian bisa cari teman untuk ngobrol. Plus ketika cari teman untuk ngobrol, harusnya lebih baik yang misal bisa bahasa Inggris, entah itu guru ataupun tutor, pokoknya yang menurut kalian percaya gitu. Atau kalau misalnya lebih bagus lagi, native-nya langsung teman kalian untuk ngomong bahasa Inggris setiap hari gitu. Jadi cari teman untuk ngobrol bahasa Inggris. Oke, yang terakhir di list yang ketujuh adalah kalian sisipkan atau simpan uang kalian, atau tabung lah ya minimal, untuk bisa going abroad. Jadi kalian harus bisa pergi ke luar negeri. Kenapa harus bisa pergi ke luar negeri? Atau minimal Bali lah. Tapi kalaupun di Bali pun kalian harus ngomong, experience ngomong sama orang Inggris. Nggak harus Bali sih sebenarnya, tapi lebih baik kalian nyimpen uang gitu, nabung buat bisa pergi ke luar negeri. Aku sendiri sebenarnya pingin banget bisa ke luar negeri, tapi karena bukan gak ada waktu sih, lebih ke ya, jadi karena ada beberapa tanggung jawab yang harus aku kerjakan di sini, jadi masih belum bisa keluar negeri. Padahal ketika kita keluar negeri, speaking kita tuh improve-nya tuh jauh banget sama ketika kita belajar di Indonesia gitu. Karena kita membuat lingkungan kita tuh ngomongnya pakai bahasa Inggris, jadi kayak ya ampun, kita nggak bisa ngomong pakai bahasa Indonesia, kita kayak mau ngobrol sama siapa gitu kan. Jadi kalau environment-nya dibuat
bahasa Inggris gitu, emang kita jadi bisa bahasa Inggris. Atau minimal kalian di Bandung gitu bisa setiap setiap minggu atau Sabtu kalian cari gitu ke Braga, bule, siapa tahu kan bisa jadi temen, jadi buat ya kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris juga bisa bareng dia atau gimana gitu kan. Atau bisa juga kalian minimal ke Bali lah, tapi di Bali pun kalian harus nyari bule dan kalian ngobrol sama bule itu. Misal nih kalian seminggu ke Bali, nggak seminggu lah, 3 hari, misal 3 hari di Bali, dan kalian pun harus ngobrol, literally ngobrol sama bulenya di sana gitu. Kenapa? Itu juga bikin kita percaya diri loh. Ini based on my experience aja. Jadi ketika aku di Bali itu dipaksa untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi berapa hari ya? 2 hari apa 3 hari gitu. Tapi emang full ngomong bahasa Inggris. Bahkan di Jogja pun waktu itu aku nyari bule gitu. Jadi di Bandung pun aku nyari bule. Kenapa? Karena emang itu cara kita tahu dan improve dan aware, sadar bahwa kita tuh emang harus belajar bahasa Inggris. Nah, itu deh 7 list yang aku rangkum berdasarkan experience aku. Juga beberapa temen aku yang belajar bahasa Inggris sama aku gitu. Nah, dari ketujuh list yang tadi, di list yang kelima aku bilang bahwa kita harus cari teman ngobrol bahasa Inggris. Nah, aku mau bikin grup untuk belajar bahasa Inggris bareng di Telegram. Kalian DM aja atau gak DM boleh, PC, jadi personal chat boleh langsung. Gimana caranya untuk bisa eh, ikut atau gabung di grup bahasa Inggris nanti. Di grupnya itu kita bakal belajar bahasa Inggris bareng, minimal juga kita harus ngobrol bahasa Inggris bareng, dan juga kita bakal nambah teman baru di grupnya. Dan aku juga bakal masukin beberapa mungkin teman-teman aku yang udah belajar bahasa Inggris sama aku buat masuk ke grup itu. Jadi gitu aja ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan menambah ilmu meskipun hanya sedikit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.